Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Denar Telantong dengan NIM 2010-5025. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang cerita rakyat dan cerita dongeng untuk anak sekolah dasar. Untuk memenuhi tugas mata kuliah keterampilan berbahasa oleh dosen pengampu Dr. Yemi Jemukuan, Magister Pendidikan. Baiklah, pada kesempatan pertama ini saya akan membahas tentang cerita rakyat yang berjudul Sejarah Bolaang Mongondo. Nama Bolaang Mongondo berasal dari kata bolango atau balangon yang berarti laut. Bolaang atau golaang dapat pula berarti menjadi terang atau terbuka dan tidak gelap. Sedangkan Mongondo dari kata momondo yang berarti berseru tanda kemenangan. Sebelumnya, para bogani atau pemimpin kelompok ini berimigran dari Bintauna melalui pantai selatan dan ada juga menembus hutan. Tembus di kampung tua desa Doloduo saat ini yang bernama Desa Toraot. Kemudian untuk membentuk satu kerajaan melalui seorang pemimpin bernama Mokodoludut. Para bogani berkumpul di Gunung Keramat Bumbungon. Di sini kemudian kerajaan Bolaang Mongondo terus berjalan menuju Desa Bolaang, terletak di tepi pantai utara yang pada abad ke-17 sampai akhir abad 19 menjadi tempat kedudukan istana raja. Sedangkan Desa Mongondo terletak di sekitar 2 km selatan kota Mobagu. Daerah perdalaman sering disebut dengan Rata Mongondo, dengan bersatunya seluruh kelompok masyarakat yang tersebar baik yang berdiam diri di pesisir pantai maupun yang berada di pedalaman Mongondo. Di bawah pemerintahan Raja Tadohe, maka daerah ini dinamakan Bolaang Mongondo. Setiap kelompok keluarga dari satu keturunan dipimpin oleh seorang bogani, laki-laki ataupun perempuan, yang dipilih dari anggota kelompok dengan persyaratan seperti memiliki kemampuan fisik kuat, berani, bijaksana, cerdas, serta mempunyai tanggung jawab. Mokodoludut adalah punuk merantut yang diangkat berdasarkan kesepakatan seluruh bogani. Mokodoludut tercatat sebagai raja datuk yang pertama. Perubahan total mulai terlihat sejak Tadohe menjadi Tompunuon akibat pengaruh pedagang Belanda. Dirubah istilah Tompunuon menjadi datuk atau raja. Tadohe melakukan penggolongan dan dalam masyarakat yaitu pemerintahan Kinalang dan rakyat Paloko. Paloko harus patuh dan menunjang tugas Kinalang, sedangkan Kinalang mengangkat tingkat penghidupan Paloko melalui pembangunan di skala bidang, sedangkan kepala desa dipilih oleh rakyat. Tadohe berhasil mempersatukan seluruh rakyat yang hidup berkelompok dengan boganinya masing-masing, dan dibentuk sistem pemerintahan baru. Seluruh kelompok keluarga dari Bolaang Mongondo seperti Pasi, Lolayan, Kotabunan, Dumoga disatukan menjadi Bolaang Mongondo. Di masa ini mulai dikenal mata uang real atau doit sebagai alat perdagangan. Selanjutnya, pada kesempatan yang kedua ini, saya akan bercerita tentang cerita dongeng yang berjudul Kisah Seekor Siput dan Kancil. Pada suatu hari, seekor siput sedang menantang si kancil untuk lomba berlari. Hal ini memang sangat berlebihan. Mana mungkin seekor siput lomba lari dengan si kancil? Hal ini berawal dari si kancil dan siput yang sedang mencari makan bersama.
Mereka berdua pun berebut buah. Lalu si Kancil mengejek Siput, "Dasar lambat, dasar lemah." Dan dengan kesal hati, si Siput pun menantang Kancil untuk lomba lari. Siput tidak mau dibilang dan dianggap sebagai hewan yang berjalannya lambat. Singkat cerita, Kancil pun menerima tantangan si Siput tersebut, dan lomba pun dimulai. Awalnya, seperti dugaan hewan-hewan lainnya, bahwa Kancillah yang akan memenangkan pertarungan ini. Tetapi, hal tersebut ternyata salah. Yang memenangkan pertandingan ini adalah si Siput. Kancil yang cerdik itu pun merasa curiga dengan si Siput. Ternyata, Siput tersebut menggunakan trik agar si Kancil kalah. Dia mengajak seluruh siput untuk mengikuti lomba. Siput-siput tersebut bersembunyi berbaris di balik semak-semak agar ketika Kancil memanggil, Siput berada tepat di depannya. Dan ternyata hal tersebut dibongkar oleh Kancil agar Siput mau jujur dan bekerja lebih keras lagi. Siput pun menyesal atas perbuatannya itu. Mereka berdua pun saling memaafkan.